Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izata Sabahana Falikulisbah dengan NIM 23023190020 dari kelas LNG 2A. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengaruh besarnya kecepatan terhadap pressure drop menggunakan metode CFD. Nah, terlihat pada layar yang sebelah kiri itu adalah eh, indikator tekanan statik absolut pada pipa lurus dengan V 2,8 meter per second. Dan di sebelah kanan itu dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, ini sudah diketahui ya yang merah ini, mereka sama-sama besar nilainya, 1,01 kali 10 pangkat 5. Itu kan masih di inlet ya, sehingga sama besar. Nah, tapi ketika fluida itu semakin mengalir ke ujung pipa yang lain, nah, terlihat bahwa tekanan pada yang V 2,8 meter per second itu di ujung pipa sebesar 9,85 kali 10 pangkat 4. Sedangkan pada V yang 2 meter per second itu tekanan di ujung pipa sebesar 9,98 dikali 10 pangkat 4. Ini disclaimer, saya mengukur tekanan pada outlet itu di indikator biru yang kedua. Jadi tidak pada ujung, karena pada ujung itu kan dia terkena sama tekanan atmosfer juga. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan kita mencari pengaruh pada pressure dropnya ya. Nah, pressure drop itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penurunan tekanan pada fluida yang mengalir melalui suatu sistem. Ketika V-nya lebih besar, yaitu 2,8 meter per second, otomatis pressure dropnya itu lebih besar karena selisih tekanan pada ujung pipa, tempat masuknya fluida, dengan ujung lainnya itu lebih besar. Jadi ini bisa dilihat juga, dia kalau misalnya diselisihkan itu lebih besar yang 2,8 meter per second. Tapi kalau yang di 2 meter per second, itu pressure dropnya lebih kecil. Karena selisih tekanan pada ujung pipa tempat masuknya fluida dengan ujung lainnya, itu selisihnya lebih kecil. Nah, hubungan antara kecepatan dan pressure drop pada fluida itu kesimpulannya dia berbanding lurus. Semakin tinggi kecepatan fluida, semakin tinggi pula pressure dropnya. Dan sebaliknya. Nah, hal ini tuh dapat dijelaskan bahwa apabila kecepatan aliran dalam pipa itu besar, maka gesekan yang terjadi di sepanjang pipa antara permukaan fluida dengan permukaan bagian dalam pipa itu semakin besar. Sehingga pressure drop yang ditimbulkan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika kecepatan aliran dalam pipa itu kecepatan fluidanya kecil, maka gesekan yang terjadi di sepanjang pipa antara permukaan fluida dengan permukaan bagian dalam pipa itu semakin lebih kecil pula dari yang kecepatannya lebih besar, yaitu 2,8 meter per second. Sehingga pressure drop yang ditimbulkan semakin kecil. Mungkin itu saja dari saya mengenai analisis pengaruh besarnya kecepatan terhadap pressure drop menggunakan metode CFD. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.